Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Aksya Bustami dengan NPM 2214071018. Di dalam video presentasi ini, saya akan membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar diesel untuk memenuhi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Nah, ini adalah daftar isi atau daftar yang akan saya sampaikan dalam video presentasi ini. Pertama adalah sejarah mesin diesel, membahas sejarah motor bakar diesel. Kedua, dasar-dasar mesin diesel, membahas tentang pengertian mesin diesel, ruang bakar pada mesin diesel, dan proses pembakaran pada mesin diesel. Ketiga, sistem penyaluran bahan bakar diesel yang membahas penyaluran bahan bakar dengan pompa injeksi inline dan pompa injeksi distributor. Dan terakhir adalah penutup, terdapat kesimpulan. Memasuki pembahasan pertama, yaitu sejarah mesin diesel. Rudolf Diesel lahir pada tanggal 18 Maret 1898. Dia adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, terkenal akan penemuannya yaitu mesin diesel. Dia lahir di Paris dan meninggal pada 30 September 1913 secara misterius di kapal feri dalam perjalanannya ke Inggris. Diesel banyak melakukan penelitian di bidang mekanik. Penelitiannya berhasil menciptakan sebuah sistem motor yang tidak memerlukan tenaga listrik. Sistem motor ciptaannya menggunakan bahan bakar yang sederhana dan murah, tetapi menghasilkan tenaga yang lebih besar. Sistem motor ini kemudian diberi nama sesuai nama penemunya, yaitu motor diesel. Motor diesel memacu perkembangan yang pesat dalam dunia industri. Hingga kini, meskipun ilmu dan teknologi sudah berkembang, motor diesel tetap digunakan dalam perindustrian. Memasuki bab 2, yaitu dasar-dasar mesin diesel. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian mesin diesel itu sendiri. Mesin diesel adalah sejenis pembakaran dalam, lebih spesifik lagi sebuah mesin pemicu kompresi di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain. Mesin diesel sering digunakan oleh sarana angkutan, yaitu salah satunya digunakan pada kapal yang mempunyai kapasitas mesin besar dan tenaga yang besar. Hal tersebut dikarenakan mesin diesel cocok digunakan jarak jauh atau lebih tahan panas dibanding mesin jenis lain. Kapasitas mesin diesel sangat besar dan tenaganya juga besar. Konstruksi mesin diesel juga rata-rata berkapasitas tinggi. Kemudian, ruang bakar pada mesin diesel. Pada mesin diesel ada dua macam ruang bakar, yaitu ruang bakar injeksi langsung, direct injection combustion chamber, dan ruang bakar injeksi tidak langsung, indirect injection combustion chamber. Ruang bakar injeksi langsung. Jenis ruang bakar injeksi langsung lebih efisien dan lebih ekonomis daripada mesin yang menggunakan ruang bakar injeksi tidak langsung. Oleh karena itu, mesin diesel injeksi langsung lebih banyak digunakan untuk kendaraan komersial dan truk. Keuntungan lainnya dari mesin dengan ruang bakar injeksi langsung menghasilkan suara dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Ruang bakar injeksi tidak langsung. Ruang bakar injeksi tidak langsung tampak bahwa bahan bakar diinjeksikan oleh pengabut atau nozzle tidak secara langsung pada ruang bakar utama combustion chamber, tetapi diinjeksikan dalam ruang pembakaran awal atau pre-chamber. Ruang pembakaran awal memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah controlled air swirl chamber, comet air swirl chamber, suara dual turbulence system, dan pre-chamber system. Bentuk dan sistem yang dikembangkan pada mesin diesel injeksi tidak langsung memiliki keunggulan dan kelemahan. Umumnya tipe ruang bakar ini dipasang pada kendaraan penumpang yang mengutamakan kenyamanan. Di samping itu, mesin diesel dengan ruang bakar pre-chamber menghasilkan racun emisi sangat rendah dan biaya pembuatan lebih rendah daripada mesin injeksi langsung. Faktor itulah yang menyebabkan mesin diesel dengan ruang bakar injeksi tidak langsung lebih hemat bahan bakar daripada mesin injeksi langsung. Lalu ada proses pembakaran dalam mesin diesel. Proses pembakaran mesin diesel menghasilkan emisi yang rendah, tingkat kebisingan yang rendah, dan hemat bahan bakar. Mesin diesel menggunakan bahan bakar khusus. Bahan bakar tersebut harus bisa terbakar dengan sendirinya ketika diinjeksikan ke dalam udara bertekanan tinggi.
Semakin rendah titik nyala dari bahan bakar akan menghasilkan peningkatan kinerja pembakaran yang berefek pada peningkatan kinerja mesin. Pembakaran yang terjadi dalam mesin diesel dapat dibagi dalam beberapa proses berikut. Proses pembakaran dalam mesin diesel. Proses pertama yaitu pembakaran tertunda terlihat pada gambar di huruf A ke B. Nah, pada proses ini, bahan bakar disemprotkan oleh injektor berupa kabut ke udara panas dalam ruang bakar sehingga menjadi campuran yang mudah terbakar. Pada tahap ini, bahan bakar belum terbakar atau dengan kata lain, pembakaran belum dimulai. Pembakaran akan dimulai pada titik B. Peningkatan tekanan terjadi secara konstan karena piston terus bergerak dari titik mati bawah, TMB, menuju ke titik mati atas, TMA. Kemudian proses kedua, rambatan api dari B ke C. Nah, dalam proses ini, dalam ruang bakar dan silinder telah terbentuk campuran bahan bakar dan udara. Awal pembakaran mulai terjadi di beberapa bagian dalam silinder. Pembakaran ini berlangsung sangat cepat sehingga terjadi letupan atau eksplosif. Letupan ini berakibat pada tekanan dalam silinder meningkat dengan cepat pula. Tekanan dalam silinder dan ruang bakar menekan ke segala arah. Akhir tahap ini disebut tahap pembakaran letupan. Proses ketiga yaitu pembakaran langsung dari C ke D. Pada proses ini, injektor terus-menerus menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan berakhir pada titik D. Injeksi bahan bakar terus berlangsung sehingga terjadi peningkatan tekanan dan suhu di dalam silinder secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan bahan bakar yang diinjeksi langsung terbakar oleh api. Pembakaran dikontrol oleh jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sehingga tahap ini disebut juga tahap pengontrolan pembakaran. Proses terakhir yaitu pembakaran lanjutan dari D ke E. Proses dari D ke E ini adalah penyemprotan bahan bakar berakhir di titik D. Tetapi bahan bakar belum terbakar semuanya. Keadaan yang diharapkan adalah bahan bakar terbakar seluruhnya. Apabila tahapan ini terlalu panjang, akan menyebabkan suhu gas buang meningkat dan efisiensi pembakaran berkurang. Nah, dalam proses ini bisa saja terjadi denatasi pada mesin diesel, yaitu proses pembakaran yang tertunda kadang-kadang terjadi lebih panjang. Hal itu terjadi karena terlalu banyak bahan bakar yang diinjeksikan pada tahapan pembakaran tertunda, sehingga terlalu banyak bahan bakar yang terbakar pada tahapan kedua yang menyebabkan tekanan dalam silinder meningkat drastis serta menghasilkan getaran dan suara. Ini yang disebut diesel knock. Untuk mencegah diesel knock atau denatasi, harus dihindari terjadinya peningkatan tekanan secara mendadak dengan cara membuat campuran yang mudah terbakar pada temperatur rendah atau mengurangi jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ketika tahapan penundaan penyalaan. Lanjut, bab 3 yaitu sistem penyaluran bahan bakar diesel. Pada hukum termodinamika menyatakan bahwa ketika udara dikompresi, suhunya meningkat. Mesin diesel menggunakan sifat ini untuk menyalakan bahan bakar titik udara diisap ke dalam silinder dan dikompresi oleh piston yang merapat. Kompresi ini memiliki rasio jauh lebih tinggi dari rasio kompresi dari mesin yang menggunakan mesin. Pada saat piston memukul bagian paling atas, bahan bakar diesel dipompa ke ruang pembakaran dalam tekanan tinggi melalui nozzle atau mixing dicampur dengan udara panas yang bertekanan tinggi. Hasil campuran ini menyala dan membakar dengan cepat. Ledakan tertutup ini menyebabkan gas dalam ruang pembakaran di atas mengembang lalu mendorong piston ke bawah dengan tenaga yang kuat dan menghasilkan tenaga dalam arah vertikal. Bata-bata penghubung menyalurkan gerakan ini ke crankshaft yang dipakai untuk berputar menghantarkan tenaga di ujung pengeluaran crankshaft penyaluran bahan bakar mesin diesel. Berdasarkan jenis pompanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pompa injeksi tipe inline dan pompa injeksi tipe distributor. Penyaluran bahan bakar dengan pompa injeksi distributor. Nah, ini adalah gambarnya. Menurut keterangan di gambar ini, nomor 1 adalah tangki bahan bakar, berfungsi untuk menyimpan bahan bakar sementara yang akan digunakan dalam penyaluran. Lalu kedua, ini adalah feed pump, priming pump atau pompa penyalur, berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa melalui fuel filter. Feed pump adalah single acting pump yang dipasang pada bagian sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Manual pump juga dipasang di sini untuk mengeluarkan udara dari saluran bahan bakar bila diperlukan sebelum mesin dihidupkan. Ruang bahan bakar pada pompa injeksi harus terus-menerus
terisi bahan bakar dalam jumlah yang cukup. Tetapi full pump sendiri tidak dapat memberikan bahan bakar yang cukup pada saat mesin kecepatan tinggi. Oleh karena itu, bahan bakar diesel harus dialirkan ke pompa injeksi pada tekanan tertentu, dan untuk tujuan itu tekanan pengaliran dipertahankan pada 1,8 sampai 2,2 kg cm persegi. Pada nomor 3 ini adalah full filter. Biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian sebelum feed pump yang dilengkapi water separator yang berfungsi untuk memisahkan air dalam sistem, dan setelah feed pump yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar untuk menjaga kualitas bahan bakar. Pompa injeksi dan nozzle dibuat sangat presisi pada ketelitian 1/1000 mm. Kemampuan mesin akan sangat terpengaruh bila bahan bakar tercampur debu atau air. Saringan bahan bakar dan full sedimentor digunakan untuk menyaring debu dan air tersebut. Lalu, pada nomor 4 itu adalah pompa injeksi, berfungsi untuk menaikkan tekanan sehingga bahan bakar dapat dikabutkan oleh nozzle, menakar jumlah bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin, dan mengatur injeksi bahan bakar supaya sesuai dengan putaran motor. Kelima adalah automatic timer, berfungsi untuk memajukan injeksi sesuai dengan putaran motor. Keenam adalah governor. Governor terpasang itu berfungsi sebagai pengatur jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan beban motor. Dan pada nomor 7 ini adalah pengabut atau nozzle, yaitu berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar agar mudah bercampur dengan oksigen sehingga mudah terbakar dalam silinder. Pada nomor 8 ini adalah pipa tekanan tinggi, berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke masing-masing pengabut. Lalu pada nomor 9 adalah busi pijar atau busi pemanas, glow plug, berfungsi untuk memanaskan ruang feed chamber pada saat di starter dengan mengubah energi listrik dari aki menjadi energi panas. Pada nomor 10 yaitu aki, berfungsi sebagai sumber energi listrik yang menyuplai energi yang dibutuhkan oleh busi pijar untuk memanaskan ruangan pre-chamber. Pada nomor 11 ini adalah kunci kontak atau ignition switch, berfungsi sebagai saklar utama pada sistem kelistrikan kendaraan. Dan nomor 12 adalah relay, berfungsi sebagai pengaman dan pengatur saat pemanasan ruang pre-chamber. Nah, menurut gambar tersebut, penyaluran bahan bakar dengan pompa injeksi distributor secara menurut adalah full tank, feed pump, full filter, injection pump, nozzle, injection pump, full filter. Nah, ini adalah penyaluran bahan bakar dengan pompa injeksi distributor. Penyaluran bahan bakar dengan pompa injeksi distributor memiliki komponen yang sama dengan pompa injeksi inline sebelumnya, sehingga skema penyalurannya pun sama, yaitu full tank, full filter, injection pump, nozzle, injection pump, full tank. Nah, sekarang pada gambar ini adalah nomor 1 itu adalah tangki bahan bakar, nomor 2 adalah full filter, nomor 3 itu injector pump, nomor 4 itu pipa menuju nozzle, nomor 5 nozzle, nomor 6 adalah pipa tekanan tinggi, nomor 7 itu adalah busi pijar, nomor 8 aki, 9 kunci kontak, dan 10 ada relay. Kita sudah di penghujung, yaitu bagian 4 penutup. Pada kesimpulan ini adalah sistem penyaluran bahan bakar diesel adalah infrastruktur dan proses yang terdiri dari serangkaian komponen dan perangkat yang digunakan untuk mengirimkan bahan bakar diesel dari penyimpanan ke titik penggunaan akhir seperti kendaraan bermesin diesel atau peralatan yang menggunakan bahan bakar diesel. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan pasokan yang andal, efisien, dan aman dari bahan bakar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang mungkin menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan terima kasih untuk penonton yang udah menonton video saya sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.